Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di podcast bersama Kasrat. Hari ini episode yang bakal spesial banget karena sebenarnya topik kita ini sangat dekat di dunia kefarmasian dan kesehatan. Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, karena hari ini bakal banyak banget insight-insight baru yang akan diterima teman-teman. Dan tentu saja, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi kefarmasian yang sudah banyak bergerak dalam isu penggunaan obat rasional. Selamat datang Ibu Apoteker Nur Fadila, Magister Farmasi. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Dan happy juga pada hari ini karena sudah diundang Kotrun untuk menjadi narasumber pada podcast Start ya. Iya, podcast Bu. Podcast Start. Iya. Kami juga terima kasih kembali Bu karena kami juga sangat senang Ibu bisa menghadiri dan menjadi narasumber pada podcast kami hari ini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Ibu, Katru mau jelasin dulu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa farmasi Universitas Jambi yang sudah mengirimkan pertanyaannya kemarin pada platform kami di Instagram tentang topik kita yaitu isu resistensi antibiotik. Antibiotik ya. Oke. Kita bisa masuk langsung ke pertanyaannya nih Bu? Boleh tanpa memperpanjang lagi kan? Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama. Ibu, selama ini kita sering menyalahkan masyarakat karena dianggap kurang pengetahuan. Tapi apakah benar masalahnya kurang pengetahuan? Atau sebenarnya negara gagal menyediakan akses layanan kesehatan yang layak sehingga masyarakat terpaksa membeli antibiotik sendiri? Ya. Pertanyaannya cukup kritis juga ya. Biasanya kan kalau anak farmasi ini identik dengan sibuk dunianya sendiri, tapi ternyata juga memikirkan negara. Ya, jadi cukup mengesankan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya memang kalau untuk pembahasan antibiotik itu kan adalah pembahasan yang sangat menarik ya, dan juga sangat krusial karena memang ada saja gebrakan-gebrakannya untuk penggunaan antibiotik. Terkadang kan antara teori dengan kejadian yang ada di lapangan itu realitanya sangat berbeda jauh. Jadi memang sangat penting untuk dibahas dan sangat menarik untuk dibahas. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait karena kurangnya pengetahuan masyarakat, jadi terjadilah resistensi antibiotik. Jadi kita tidak bisa mengendalikannya, gitu ya? Iya. Pertanyaannya. Jadi kalau menurut Ibu pribadi ya, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga, mengkambing hitamkan dia juga menjadi penyebab kita tidak bisa mengendalikan resistensi antibiotik itu. Karena kalau kita mencari solusi dari suatu masalah ya kan, bukan hanya pembahasan yang terkait antibiotik ini, setiap kita ada masalah pun pasti kita mencari solusi itu bukan hanya satu sisi saja. Jadi ada sisi lain yang harus kita lihat juga, entah sisi kiri, kanan, depan, belakangnya itu harus dianalisa juga. Jadi kalau dari pertanyaannya, masyarakat yang kurang akan pengetahuannya atau kurang edukasi sepertinya kurang tepat. Karena kan masyarakat bisa dapat informasi terkait resistensi antibiotik ataupun informasi lain tentang antibiotik itu kan dari tenaga kesehatannya. Jadi kalau cuma mengkambing hitamkan masyarakat itu tidak bisa. Masyarakat bisa dapat ilmu atau informasi itu dari tenaga kesehatan. Kalau dipersenkan mungkin dari 100% ya, 20% paling masyarakat yang ada inisiatif sendiri untuk mencari informasi terkait resistensi antibiotik itu. Jadi yang bisa dilihat di sini semua sisinya tuh kena. Di masyarakat tentu saja, di tenaga kesehatannya juga mungkin tenaga kesehatannya kurang edukasi juga. Jadi pada saat menyampaikan informasi terkait antibiotik itu kan jadi nggak efektif atau tidak mendapatkan informasi yang jelas. Terus ada tadi di akhir, apakah negara yang gagal ya? Iya. Cukup dalam pertanyaannya. Jadi kalau negara yang gagal kita juga tidak bisa menyalahkan negara. Karena sebenarnya negara juga berusaha untuk mengendalikan resistensi antibiotik itu. Jadi yang solusinya ya dari pertanyaan itu mungkin adalah kolaborasi dari semua lini tadi.
dari masyarakat, dari tenaga kesehatannya, dari pemerintahnya. Nanti barulah kita analisa itu satu-satu kesalahannya di mana. Kalau masyarakat mungkin dia edukasi dari tenaga kesehatannya itu lebih ditingkatkan lagi karena mungkin kurang. Terus tenaga kesehatannya juga bisa saja dia yang kurang memberikan informasi yang jelas terkait resistensi obat itu. Ini kan berkaitan juga dengan kalau kita sangkut pautkan ke kejadian nyata ya. Kayak kalau di perkuliahan sudah sering Ibu sampaikan juga kalau pengalaman yang ada di realnya, kayak kita beli obat, nah ini pengalaman pribadi juga ya. Iya. Jadi memang sangat nempel di ingatan. Itu pernah membeli obat tanpa embel-embel farmasi ya. Kalau embel-embel farmasi menurut Cotron apa itu? Membeli obat dengan embel-embel farmasi. Ya, kita datang ke suatu apotik misalnya, tanpa membawa embel-embel farmasi. Apa saja itu embel-embel farmasi menurut Cotron? Embel-embel farmasi maksudnya kalau orang beli obat ke apotik tanpa Ya. embel-embel farmasi. Iya, Berarti tanpa resep gitu ya, Bu? tanpa tahu kita adalah bagian dari farmasi juga, kayak gitu. Oh. Jadi kita tanpa pakai name tag yang ada gelar farmasi mungkin ya. Terus juga bisa pakai jas apoteker, tapi kebanyakan nggak ada sih yang pakai di luar Oh, sana. jadi yang beli pun nggak tahu nih, Bu, kalau misal kita tuh juga tenaga kesehatan dari farmasi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita dianggap seperti masyarakat yang biasa, yang belum expert mungkin ya di farmasinya, mungkin dianggap seperti itu. Jadi datang ke apotik tersebut dengan membeli obat yang sebenarnya penyakitnya ringan, kayak batuk pilek aja. Jadi ibu waktu itu datang, Kak mau beli obat untuk batuk pilek nih, dalam bentuk tablet aja. Waktu itu ibu bilang kayak gitu. Jadi ke belakanglah pegawai apotek ini untuk mengambil obat tersebut. Dengan setelah kembali dari belakang, mungkin di penyimpanannya ya, dibawalah obat yang sudah di paketan. Jadi di staples, apa ya namanya, stacker, hektar gitulah ya. Jadi sudah ada 3 strip obat di sana. Jadi dijelaskanlah ini obat ini ya kak, ini vitamin, ini untuk obat batuk pilek yang kombinasi. Kalau kau tahu ya, ada yang kombinasi kan, kayak contohnya Paratusit, boleh sebut brand ya, Iya, boleh. boleh aja ya. Terus juga ada antibiotik. Nah di sana dipertanyakan, jadi bertanyakan kenapa ini ada antibiotik? Cuma nanya aja tanpa bawa embel-embel farmasi tadi. Apa kira-kira jawabannya Kotrun? Kalau menurut Kotrun, jawaban dari pegawainya? Mungkin pegawainya bilang kayak, iya Bu, ini emang udah dari sananya, emang dari kami, dari apoteknya kayak gini gitu ya Bu. Ya, karena dia mau paketan gitu, Iya. biar cepat laku. Iya. Ya, dan jawabannya tidak terduga ya. Jawabannya adalah biar lebih cepat sembuh. Jadi diberikan antibiotik. Gitu ya, itu terjadi di lapangan dan itu pengalaman ibu pribadi. Tanpa menyebutkan kota, apoteknya apa, apotekernya siapa juga, itu terjadi di lapangan. Jadi makanya tadi di awal ibu bilang, antara teori dengan teori yang kita pelajari kalau dalam kuliah dengan lapangan itu kadang berbeda. Jadi dia termasuk pelanggaran juga kan seperti itu. Jadi kalau bayangkan kalau masyarakat yang mendapatkan informasi itu dianggap bahwa kalau menggunakan obat yang ini yaitu antibiotik jadi lebih cepat sembuh. Jadi terdoktrin nih di otaknya, lengket. Jadi itu ada sangkut pautnya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tadi. Kurangnya bisa dari tenaga kesehatannya sendiri yang memberikan informasi yang salah atau memang belum adanya edukasi yang lengkap kepada masyarakatnya. Makanya itu nggak bisa disalahkan masyarakat aja. Tenaga kesehatan juga. Terus dalam negara berarti pemerintah ya. Nah, kalau dalam pemerintah itu kan dia memberikan sarana prasarana, kebijakan juga. Jadi kalau peran pemerintah, kalau Ibu rasa kalau sarana dan prasarana memang ada kurangnya. Tapi kalau dalam kebijakan sebenarnya kebijakan dari pemerintah untuk pengendalian resistensi antibiotik itu sudah ada. Tuh, tapi nanti akan kita bahas lagi lah kalau untuk kebijakannya. Oke Bu. Mungkin itu ya kira-kira yang bisa dijawab.
Berarti dari yang Kak Turu dapat itu artinya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Karena kita juga tidak tahu bagaimana tenaga kesehatan yang langsung terjun ke masyarakat itu apakah sudah benar, apakah sudah tidak menyebarkan antibiotik secara bebas gitu ya Bu. Iya, begitu. Berarti kalau kayak gitu Bu, eh, tenaga kesehatannya harusnya kalau semisal ketahuan itu bisa ditindaklanjuti atau kayak apoteknya ditutup atau gimana ya Bu? Mungkin kalau untuk yang sampai apotek tutup belum seberat itu ya, paling ada peringatan saja. Jadi kalau kayak kita belajar undang-undang kefarmasian itu sudah melanggar etika kefarmasian, kode etik juga. Jadi ya termasuk pelanggaran. Kalau mungkin sanksi masih berupa teguran saja palingan. Gitu ya. Bagus banget ya penjelasan dari Bu Nur Fadila. Kayaknya kita lanjut ya Bu, next ke pertanyaan yang kedua. Boleh. Oke, pertanyaan kedua nih bagus juga nih Bu. Nah, mudah-mudahan bisa jawab ya. Ini tapi menyinggung terkait pemerintah lagi nih. Bagaimana pemerintah bisa berbicara mengenai resistensi antibiotik sebagai ancaman besar? Sementara data resistensi nasional sendiri belum transparan dan tidak merata nih Bu, katanya yang nanya. Ini ada pertanyaan terberatnya ya, pakai data-data pemerintah gitu ya. Ya, betul sekali ya kalau untuk antibiotik itu adalah ancaman terbesar juga, ancaman besar untuk kita, apalagi kita yang bertanggung jawab di bagian obat-obatan, karena efeknya itu baru terasa di jangka panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah data yang tidak transparan, ini mungkin ada hubungannya dengan pelaporan. Jadi tadi kan ada Ibu bahas kebijakan ya kalau dalam segi pemerintahan. Pemerintahan itu sebenarnya menyediakan fasilitas sama kebijakan. Kalau fasilitas ya kita tahu sendiri, fasilitas belum merata ke seluruh lini wilayah di Indonesia. Itu kita akui, tapi kalau untuk kebijakan sebenarnya itu kebijakan yang sudah ada. Dari 2015 atau 2018 itu sudah ada kebijakan program pemerintah lah. Contohnya itu PPAR kalau tidak salah, program pengendalian PPRA, program pengendalian resistensi antibiotik gitu. Nah, terus ada juga yang diperbarui pada akhir tahun 2024 itu ada program AMR, anti mikroba resistensi. Itu pada akhir tahun 2024 itu dilakukan survei secara nasionalnya. Jadi dilakukan survei untuk melakukan program ini di puluhan rumah sakit, di puluhan laboratorium juga. Karena kan untuk menguji resistensi atau tidak itu kan melalui uji kultur ya di dalam laboratorium juga. Jadi itu surveinya sudah dilakukan. Dan itu kebijakan yang sudah ada kan dari pemerintah. Nah, untuk data, jadi dari kebijakan itu ada pelaporan juga, bukan hanya menguji, tapi kita juga yang bekerja di instansi harus melaporkan ke pemerintah, ke Kemenkes. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah ada kebijakan, tapi untuk mendapatkan data itu kan harus ada data dari instansi rumah sakit terlebih dahulu. Nah, dalam pelaporan ini masalahnya, dari 100% itu yang berdasarkan yang Ibu baca itu baru 5% saja yang melaporkan. Itu kan jauh jaraknya kan? Dari 100% ke 5%. Jadi sebenarnya mungkin pemerintah itu mau aja memberikan data yang transparan, cuma karena datanya nggak ada, jadi mau apa yang mau diperlihatkan gitu ya. Jadi data transparan itu bisa diperlihatkan kalau memang pelaporannya jalan. Jadi di sini kalau kita mau cari salah dan benar sebenarnya di instansi di fasilitas kesehatannya sih, karena dia sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk program pemerintah bersama dengan harusnya melaporkan pelaporan itu, tapi tidak dilaporkan, mungkin tidak berjalan juga kegiatan itu di fasilitas kesehatan, sehingga data itu tidak ada. Jadi pemerintah pun mungkin ikut bingung untuk memaparkan datanya itu, sedangkan ada tuntutan data transparan gitu. Kalaupun ada data untuk pelaporan itu biasanya untuk internal rumah sakit saja, yang nantinya untuk evaluasi rumah sakit tersebut, bukan untuk umum. Jadi itu susahnya cukup ribet juga kalau untuk masalah data itu. Jadi ya kebijakan di fasilitas kesehatannya harus diperketat, harus tetap terus melaporkan. Bisa saja mungkin
per 6 bulan atau per triwulan, sehingga nanti kan data pelaporan itu dikirim ke pemerintah. Nah, pemerintah bisa memberikan data transparan secara terbuka. Itu sih yang bisa Ibu jawab dulu ya. Berarti Bu, dari yang tertangkap itu berarti kira-kira dari 100% kan cuma 5% nih yang melaporkan. Iya. Nah, itu tuh apa penyebab atau faktornya tuh yang sehingga instansinya tuh tidak melaporkan gitu Bu? Apakah gara-gara karena yang kata dengar kalau semisal antibiotiknya nih nggak dijual, nggak terjual, berarti artinya instansinya kan mengalami kerugian gitu kan Bu? Nah, ada nggak Bu kayak faktor karena masalah keuangan gitu, makanya dia nggak melaporkan ke AMR-nya tadi gitu, Um, ke pemerintahnya? Kalau tidak melaporkan itu sebenarnya ada banyak faktor ya. Kalau kayak penelitian Ibu saja itu tentang pelaporan efek samping obat di fasilitas kesehatan waktu itu di rumah sakit. Jadi setelah dilakukan, ini ada sangkut pautannya juga ya dengan antibiotik itu. Karena kan ada efek samping juga nanti kalau kita resistensi antibiotik. Nah itu pelaporan, kejadiannya ada, tapi pelaporan tidak ada. Penyebabnya apa? Itu jadi sistemnya wawancara ke tenaga kesehatan. Jadi informannya itu adalah tenaga kesehatan. Kalau untuk penelitian Ibu, didapatkan bahwa tidak melaporkan itu bukan karena masalah ekonomi atau apa di dalam rumah sakit, tapi karena tenaga kesehatannya tidak tahu kalau itu harus dilaporkan. Itu yang pertama. Terus ada yang tahu tapi sengaja mengabaikan. Terus ada juga yang tidak tahu itu tuh alur pelaporannya itu bagaimana, sehingga akhirnya ya sudah dibiarkan saja. Yang penting pasiennya sudah sembuh gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor itu yang menyebabkan, salah satunya mungkin sama dengan yang pelaporan antibiotik ini. Mungkin tenaga kesehatannya kurang edukasi tentang itu ya, atau Iya. sosialisasi dalam pelaporan itu. Itu salah satunya mungkin ya penyebabnya. Berarti bukan hanya masyarakat yang perlu diedukasi, tapi tenaga kesehatannya juga perlu Iya, gitu ya. sangat. Karena Ibu di dalam penelitian Ibu didapatkan kenyataan yang seperti itu ya. Oke, itu info baru juga ya teman-teman untuk kita, karena yang kita tahu gitu pasti kalau kita nggak nyalain masyarakatnya, pasti kita mikir kayak mana nih pemerintah, padahal pemerintah juga udah bikin kebijakan-kebijakan yang memang diabaikan gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu ke Masih next banyak ya question. pertanyaannya. Iya, masih ada 1000 pertanyaan lagi. Boleh. Tapi Bu mau minum dulu. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, Udah hilang hausnya kalau lihat kotoran. bisa aja Bu. Next ya Bu, ini pertanyaannya. Jika resistensi antibiotik itu disebut sebagai silent pandemic, apakah Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas surveillance mikrobiologi yang memadai, atau kita selama ini bergerak dalam kegelapan data? Nah, data lagi nih Bu, kayak tadi. Iya, kegelapan data ya. Berat banget kata-katanya. Iya. Ya, oke. Kalau silent pandemi betul ya. Karena kejadian itu ada, ya kayak efek samping dari resistensi antibiotik tuh sebenarnya kalau di lapangan banyak terjadi ya. Tapi data pembuktian atau dokumentasinya itu tidak ada. Itu tadi makanya ada data yang tidak transparan, iya, karena tidak ada pelaporannya tadi. Nah, kalau berkaitan dengan mikrobiologinya, itu kan berarti berkaitan dengan fasilitas ya, fasilitas di rumah sakit. Iya. Nah, kalau untuk fasilitas uji kultur, itu sebenarnya tidak merata. Itu diakui sekali kalau tidak merata. Jadi biasanya tuh hanya rumah sakit yang di kota-kota besar, rumah sakit di pusatnya saja yang ada fasilitas lengkap untuk uji kultur mikrobiologi itu. Jadi kalau untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang di pelosok, yang tidak ada fasilitas itu bagaimana nasibnya? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya mungkin kalau solusi untuk pertanyaan yang ketiga ini ya, ketiga ya? Iya Bu. Ya mungkin ya mengirimkan data mungkin ya untuk bisa dicek di rumah sakit yang ada fasilitas tersebut, karena kalau sebenarnya kita mau berharap banyak ke pemerintah itu susah ya, tapi kita tetap memberikan masukan dan saran juga kepada pemerintah supaya merata fasilitasnya itu tadi.
untuk laboratorium uji kultur mikrobiologinya. Jadi kita bisa kalau misalnya di rumah sakit yang di pelosok fasilitas laboratoriumnya tidak ada, sedangkan dituntut untuk melaporkan karena ada kebijakan itu kan. Jadi bagaimana? Itu yang sebenarnya juga termasuk menghambat pelaporan itu ada. Jadi datanya tidak ada kan, makanya dianggap data tidak transparan tadi. Itu salah satunya. Mungkin sarannya ya memang masukkan ke pemerintah, minta untuk merata fasilitas laboratoriumnya, terus juga apalagi ya kira-kira tadi. Paling itu aja sih dulu ya, kayaknya. Untuk yang kurangnya pelaporan tadi itu Bu, itu tuh sebenarnya di dunia kefarmasian tuh banyak nggak sih Bu pelatihan untuk mengetahui tata cara pelaporan itu, yang alurnya tadi Ya. gitu. Banyak ya Bu? Sebenarnya itu dari instansinya masing-masing ya. Biasanya kalau di rumah sakit berarti dia tuh biasa untuk pelaporan itu ada timnya juga. Jadi nanti tim itulah yang mengadakan sosialisasi. Biasanya per instansi saja sih di rumah sakit tersebut, di rumah sakit masing-masing. Oh gitu ya. Berarti sudah diberikan juga, tapi kita nggak tahu nih apakah edukasinya nih diamalkan di dunia sehari-hari apa enggak gitu. Iya. Oke. Juga sebenarnya balik ke komitmen ya, misalnya Iya. sudah ada kebijakan, sudah ada regulasinya juga, terus fasilitasnya lengkap tapi tidak dijalankan berarti emang kepribadiannya aja yang nggak mau. Memang kepribadiannya niatnya mengabaikan aja, cuek mungkin ya, gitu. Paling Aduh, gimana nih? Gimana nih teman-teman sebagai farmasis di masa depan nanti harusnya kita harus lebih aware ya Bu ya untuk lebih itu. aware dan komitmen pada diri sendiri juga. Apalagi kalau sudah jadi apoteker nanti Iya. ada sumpah. Sumpah janji. Sumpah itu apoteker. sudah janji kepada Tuhan kan. Iya. Oke, terjawab ya pertanyaan yang ketiga. Kita next ke pertanyaan keempat. Ibu, apakah edukasi mengenai penggunaan antibiotik harus tetap berfokus pada masyarakat? Atau sebenarnya tenaga kesehatan juga perlu re-educate, mengingat masih banyak prescriber yang over prescribing antibiotik tanpa indikasi kuat. Sebenarnya ini udah dijelasin Sudah tadi, Bu. terjawab Iya, ya sudah tadi ya. terjawab ya tadi. Itu sangat dan sangat penting juga karena titik awal mungkin kalau mencari akar pertama kenapa masyarakat itu bisa kurang edukasi terkait antibiotik yang dari tenaga kesehatannya, karena masyarakat bisa dapat informasinya pastinya yang kepada tenaga kesehatan yang lebih expert gitu kan. Kalau dia mencari tahu sendiri tuh kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Kecuali memang orangnya kepoan, mau cari-cari searching gitu, pengecualian. Tapi kebanyakan dari tenaga kesehatan, misalkan kalau kita membeli obat di apotik saja, itu kan bisa dapat penjelasan lengkapnya kan daripada saat kita PIO ya, pelayanan informasi obat. Nah, disitulah kita sisipkan edukasi juga, mengingatkan bahwa resistensi itu dapat terjadi. Mungkin kita juga bisa beri peringatan juga jangka panjangnya ini Bu, atau berikan contoh nyatanya juga. Misalnya kita pernah dapat pengalaman kejadian antibiotik yang sudah resistensi, nah kita bisa berikan contoh nyatanya. Biasanya kalau diberikan contoh nyata, itu masyarakatnya akan lebih ingat dan bakal lebih tersentuh gitu. Ada lagi nih Bu yang nanya, bicara tentang pengawasan antibiotik yang ketat, kalau masih ada ketimpangan nih akses layanan kesehatan tadi. Nah, itu tuh yang kan itu tuh yang membuat masyarakat bergantung pada self medication. Nah, gimana cara kita bicara tentang pengawasan antibiotik ini sedangkan akses layanan kita tadi tuh memang masih belum merata gitu. Sehingga masyarakat tuh self medication. Iya. Jadi kalau di sini berbicara tentang akses, sebenarnya kalau ibu pribadi itu nggak mau berekspektasi tinggi pada pemerintah ya, karena kita tahu sendiri bagaimana kerjanya, bukan kita menyalahkan, tapi gerakannya tuh lambat gitu ya. Jadi mungkin untuk akses itu kan biasanya karena mahal ya, karena jangkauannya yang jauh juga, sehingga masyarakat ya sudah mencoba untuk self medication gitu. Tapi kalau misalkan masalah jangkauan, kita sesuaikan dengan zaman era digital ini. Ya kan, kalau zaman era digital yang sekarang itu aksesnya gampang sekali. Jadi untuk lokasi yang mungkin sudah terpapar jaringan WiFi atau jaringan internet,
Itu kan ada yang namanya telemedicine, terus ada juga yang kita bisa konsultasi ke dokter dan apoteker sehingga kita bisa dapat resep elektronik kan, itu ada juga kan? Halodoc juga. Iya, contohnya itu juga. Jadi nanti itu juga termasuk menurunkan untuk penggunaan antibiotik secara bebas. Itu kan sudah beresep, berarti diperbolehkan. Itu kalau misalnya masalah jangkauan. Terus kalau masalah ekonomi, mungkin ada juga yang bermasalah masyarakatnya karena ekonomi mau ke rumah sakit nih atau ke fasilitas kesehatan ada kurang di ekonomi. Yang sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan programnya kan? Iya, Apa kira-kira? BPJS. Iya, BPJS. Jadi sudah ada BPJS yang sebenarnya itu membantu sekali kalau untuk orang-orang yang mungkin keuangannya di bawah apa ya namanya? Masih menengah ke bawah Iya, gitu menengah ya. ke bawah gitu. Itu kan membantu. Kita nggak bisa memperkirakan kapan kita sakit, kapan menjadwalkan kapan kita sakit itu kan nggak bisa ya. Jadi dengan adanya BPJS sebenarnya itu membantu. Jadi kapan kita sakit, kita sudah bisa di cover sama BPJS. Itu kalau untuk masalah ekonomi tadi, keuangan. Terus mungkin karena apa lagi kira-kira penyebabnya? Tadi jangkauan, Terus ada ekonomi, apalagi tadi ya pertanyaannya? eh tidak meratanya yang sistem pelayanan tadi kan udah dari eh, internet ya kan Bu? Iya, itu bisa. Internet. Terus juga yang ketimpangan fasilitas itu Bu. Oh, ada yang merata, ada yang Iya. tidak ya. Ya itu balik lagi ke pemerintah ya, karena jadi kalau kita mencari solusi, mungkin kalau untuk masalah ini ya, kalau berharap banyak ke pemerintah, mungkin akan dieksekusi, tapi dalam waktu yang lama, proses yang lama. Nah, sambil kita menunggu itu, kita tetap mencari solusi yang secara sederhananya aja lah dulu. Misal kalau fasilitas nggak ada yang terdekat di sana, mungkin apotik ada. Apotik kan walaupun termasuk fasilitas kesehatan juga, tapi ya nggak sebesar rumah sakit yang biasanya ada di kota-kota, jarang ada di pelosok. Mungkin dari apoteknya, apotekernya tingkatkan pengawasan peresepan antibiotik. Jadi kan itu membantu supaya resistensi antibiotik itu bisa dikendalikan. Gitu. Tapi yang jadi masalah terkadang itu ya, Kotrud, pernah nggak menemukan warung kadang juga menjual antibiotik Iya. atau obat keras? Iya. Itu yang sebenarnya jadi permasalahan juga. Di mana dia bisa mendapatkan itu? Jadi sebenarnya dia membuka jalan untuk penggunaan antibiotik secara bebas. Terus juga toko obat kan tidak ada apoteker di sana. Terkadang di lapangan pun ada yang menjual itu secara diam-diam ya, tapi nggak tahu didapatkan di mana. Jadi mungkin lebih ditingkatkan kebijakan terkait itu, berikan sanksi yang cukup berat supaya takut kan untuk melakukannya gitu. Itu sih ya. Terjawab tidak itu? Terjawab Bu. Berarti ada beberapa oknum juga yang memang nakal gitu ya Bu? Iya, nakal. Dan ada juga beberapa individu yang memang ya gara-gara dia bilang ekonominya menengah ke bawah, jadi dia berpikir kayak ya udah saya self medication aja gitu kan. Iya. Jadi berobat secara mandiri aja, terus dia ke apotik, terus dia beli obatnya ke apotik, terus juga yang di apotiknya lalai, ya oke iya. aja gitu. Dan terkadang juga kalau hambatan di apoteker di apotik ini ya, mungkin ibunya bilang kita sudah menolak nih untuk tidak memberikan antibiotik. Malah pasiennya yang minta. Itu sering juga terjadi di lapangan. Saya biasanya pakai antibiotik cepat sembuh. Entah apa yang terjadi di sebelumnya, apakah terdoktrin juga doktrinnya entah dari tenaga kesehatan atau dari tetangga atau dari keluarga. Itu ibu pernah juga mendengar saya pakai ini lebih cepat sembuhnya, dibilang ke temennya. Nah temennya, mau cobalah kalau kayak gitu. Itu bisa saja terjadi. Makanya ada yang seperti itu. Balik lagi itu pengawasan apoteker sih kalau memang ada apotik di sekitar wilayah itu. Jadi apoteker yang mengawasi, yang bisa mengendalikan antibiotik itu. Bisa diberikan atau tidak tanpa resep dokter. Berarti pada saat konsumernya tuh mau beli antibiotik, artinya kayak tadi kasus yang tadi tuh berarti kita sebagai farmasis harus mengedukasi ulang gitu ya Bu? Iya,
Betul sekali. Karena kalau untuk mengedukasi itu nggak cukup sekali. Iya. Jadi beribu kali mungkin sampai berbusa mulut kita. Jadi misalnya sudah langganan dia di apotek kita. Ya setiap dia datang kita edukasi saja, kita selipkan edukasi. Ya mungkin menggunakan bahasa yang santai. Jadi nggak dia merasa terhakimi Iya. gitu ya. Gitu. Oke, ini kita nggak terasa udah di pertanyaan terakhir nih, Bu. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, seringkali masyarakat membeli antibiotik tanpa resep karena alasan akses dan harga. Menurut Ibu, bagaimana solusi yang realistis dan bisa diterapkan untuk masyarakat sekitar? Gitu ya. Kalau masalah akses, tadi ada juga sedikit Iya. terjawab ya. Ya mungkin kalau jangkauannya ada internet, balik lagi ya, muter lagi kita ke sana jawabannya. Ya paling menggunakan telemedicine itu ya, ya kayak Halodoc yang Kotrin bilang tadi. Terus kalau misalnya nih ada pertanyaan, kalau nggak ada jaringan internet di sana Bu, terpelosok banget bahkan tidak ada fasilitas kesehatan, apa yang mesti kita lakukan? Itu kan cukup ribet juga untuk kita memikirkan solusinya. Iya. Jadi mungkin kalau menurut Ibu sih, memang kita sebagai farmasi, karena kita yang lebih dianggap expert di bidang obat-obatan, kita turun ke lapangannya, kita mencoba cara sederhana yaitu mengedukasi tokoh masyarakatnya dulu. Karena kan terkadang kalau orang yang sudah di pelosok banget itu terkendala bahasa. Kadang kita tidak kita mencoba sosialisasi, tapi kalau dia tidak paham kan capek di kitanya aja. Jadi kita mencoba mengedukasi tokoh masyarakat yang cukup disegani lah. Jadi nanti dia mengedukasi ke masyarakatnya menjadi mendengar karena dia kan cukup disegani. Itu salah satu contoh pengaplikasian yang realistis lah yang bisa digunakan kalau memang tidak tersentuh internet. Terus juga mungkin kita bisa menggunakan flyer atau poster, tapi kan kita nggak mungkin tempel ke pohon. Siapa yang mau lihat di pohon? Itu banyak ya. Kadang di tiang-tiang listrik, siapa yang mau lihat gitu. Kalaupun lihat cuma sekilas, kalau posternya kecil, apa yang mau dibaca? Paling cuma lihat warnanya, oh warnanya kuning sama putih, nggak ada guna kan? Iya. Jadi kita bisa menempelkannya kayak di warung, tempat bapak-bapak nongkrong, minum kopi, jadi kan sambil nongkrong-nongkrong itu bisa kebaca. Atau mungkin di tempat jualan sayur, ibu-ibu kan seringnya ngumpul di situ. Kalau beli sayur kan lama gibahnya, nah bisa tuh sambil kelihatan poster yang kita tempelkan. Mungkin itu salah satu contoh sederhananya. Terus apalagi ya kalau memang ada fasilitas kesehatan setidaknya ada puskesmas atau apotik, ya paling memang menggarisbawahi untuk apoteker dalam pengawasannya. Jadi dia yang mengendalikan resep antibiotik itu. Jangan sampai dia malah menawarkan gitu. Jadi dia mengendalikan jangan sampai diberikan antibiotik tanpa resep dokter. Terus apalagi ya kira-kira tanpa internet sudah ya, terus yang ada fasilitas kesehatan walaupun apotik sudah, itu paling ya. Tapi kita tetap itu memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Sambil menunggu itu kita melakukan solusi yang lain. Jadi kita tidak hanya menerapkan satu solusi saja, kita tetap meminta kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang merata, yaitu fasilitas rumah sakit ataupun dari fasilitas laboratoriumnya tadi. Tapi karena kita tidak bisa berekspektasi tinggi tadi, jadi kita sambil menunggu, sambil melakukan solusi yang lain itu tadi, yang contoh-contoh sederhana sudah disebutkan itu sih, Kodron. Berarti tetap harus ada kolaborasi antara tenaga kesehatan, terus juga pemerintahnya dan apotiknya gitu ya Bu. Iya. Terus juga edukasi berbasis komunitas tadi ya Bu, kayak penyuluhan ke masyarakatnya, tapi ke tokoh masyarakatnya dulu gitu ya. Iya, itu contoh sederhana kalau yang pelosok banget ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau Ibu pribadi ya, kalau sosialisasi yang terlalu formal yang kita mendatangkan banyak orang, anggaplah kita memposisikan diri kita di sana sebagai peserta sosialisasi. Iya. Terkadang kita tuh nggak fokus, iya. Terus terkadang ngawang aja pikiran kemana-mana, tapi badannya hadir di situ. Ibu rasa itu memang
kurang efektif tapi bisa dilakukan. Jadi yang lebih masuk ke hati dan pikiran masyarakat itu kayaknya sambil kita memberikan penyerahan obat itu berilah edukasi di sana gitu. Ya mungkin bisa edukasi yang mau yang ribet dikit ya kita kontrol melalui mungkin telepon atau WhatsApp. Itu sih yang mungkin lebih terasa, dan saat mengedukasi itu sematkan contoh nyata sih di dalam memberikan edukasi. Jadi masyarakatnya tahu nih kalau kira-kira tetap digunakan, ini loh contoh nyata yang sudah pernah terjadi. Jadi ada rasa takut untuk melakukan atau menggunakan antibiotik sembarangan gitu. Oke, teman-teman. Banyak sekali nih insight yang kita dapat dan sudut pandang baru yang selama ini kita tuh masih ngawang gitu. Nah, dari penjelasan Ibu Nur Fadilah tadi, kita jadi semoga kita terbuka mata kita bahwa kalau dari resistensi antibiotik ini bukan hanya satu pihak saja yang disalahkan, kita harus bisa lihat berbagai perspektif dari pemerintah, dari tenaga kesehatannya, juga dari masyarakatnya. Nah, terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu di podcast kami. Semoga nanti Ibu bisa ngisi lagi di sini. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau diberi kesempatan sama kotrunnya. Nanti bahas apa lagi nih Bu? Kita nanti kita bicarain lagi ya Bu. Tentang farmasi ya? Nggak bisa percintaan gitu ya? Oh, kalau Ibu mau tentang percintaan juga boleh. Nanti deep talk. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa farmasi Universitas Jambi yang telah menyuarakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke. Mungkin kita tutup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.